Halo, selamat datang di Opini Masif, opini masyarakat progresif. Pada kali ini kita akan membahas tentang cara membuat surat permohonan. Jadi pada video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara mengikuti perkembangan laporan kepolisian yang telah kita ajukan ke pihak kepolisian terkait adanya tindak pidana. Saran kami bahwa kawan-kawan meminta secara tertulis atau melalui surat agar diberikan yang namanya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau yang biasa disingkat SP2HP. Nah, kemudian timbul pertanyaan dari teman-teman, bagaimana cara membuat surat permohonan tersebut. Mungkin tidak semua bekerja di bidang administrasi ya terkait dengan surat menyurat, atau juga mungkin tidak terbiasa dalam hal menulis surat menyurat. Nah, jadi kami kira hal ini perlu untuk disampaikan, yakni bagaimana cara membuat surat permohonan. Nah, sebenarnya sederhana, mungkin kawan-kawan juga bisa cek tuh di Google, ketik saja format surat permohonan. Itu sudah keluar, tapi dalam video ini kami mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat surat permohonan yang mudah-mudahan mudah dimengerti dan sederhana. Jadi dalam surat permohonan tersebut, nah, kita harus mengingat ada 3 hal penting, yaitu identitas, kemudian dalil atau hal yang ingin disampaikan, dalil atau yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga itu apa yang diminta. Oke, identitas, apa yang mau disampaikan terkait dengan kejadian atau peristiwa. Kemudian yang ketiga itu apa yang mau diminta. Mungkin kawan-kawan yang berkecimpung di dunia hukum atau praktisi hukum itu di dalam suatu gugatan mengenal yang ada namanya identitas, posita, dan petitum. Itu identitas, kemudian posita, dalil gugatan, dan petitum, tuntutan yang diminta. Nah, sebenarnya hampir-hampir mirip. Dalam surat juga seperti itu juga. Pertama identitas, kemudian dalil yang mau disampaikan, dan sesuatu yang mau diminta. Identitas, dalil yang mau disampaikan, dan sesuatu yang mau diminta. Oke, 3 ini. Nah, identitas. Kita bicara tentang identitas. Nah, ketika kita menuliskan identitas, kita harus tentukan dulu surat itu surat apa. Nah, tadi sudah kita tentukan surat permohonan. Nah, surat permohonan untuk meminta pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Buat aja surat permohonan tuh di atasnya, surat permohonan. Nah, kemudian tentukan juga kepada siapa surat itu mau ditujukan. Nah, tujuan surat tersebut tuh mau kemana. Misalnya kita buat laporan di Polrestabes Medan. Nah, jadi kawan-kawan supaya tidak bingung, langsung saja ke pimpinan tertingginya, yaitu Kapolrestabes Medan, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Kapolrestabes Medan misalnya. Nah, kan tidak semua itu mengerti terkait dengan fungsi-fungsi atau jabatan yang ada di Polrestabes itu, misalnya Kasat atau Kanit dan lain sebagainya, mungkin tidak semua mengerti. Jadi langsung saja ke pimpinan tertinggi di Polres itu, yaitu Kapolrestabes Medan gitu. Nah, di mana? Jelas di Medan, atau biasa juga ditulis di tempat gitu. Nah, terserah teman-teman tuh tulis apa. Oke, itu tadi identitas yang mau dituju. Nah, selanjutnya itu identitas kita. Jadi setelah di tempat itu kan biasa ditulis tuh dengan hormat, Kuma, kan. Nah, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, cantumkan saja identitas kawan-kawan. Nupa itu biasa kan kita sederhana itu nulisnya Nupa, nama, umur, pekerjaan, alamat. Kalau misalnya mau lebih lengkap, sesuaikan saja dengan yang di KTP, tulis balik aja yang di KTP. Itu. Nah, itu identitas. Oke, jadi ada judul, tentukan tujuannya siapa,
Kemudian jangan lupa juga tulis identitas kawan-kawan. Oke, itu identitas. Nah, setelah identitas kita masuk ke dalil atau hal-hal yang mau kita sampaikan. Oke, jadi adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, ceritakan bahwa kawan-kawan telah melakukan laporan kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana. Nah, sesuaikan dengan laporannya, tindak pidana apa. Nah, kemudian tuliskan juga berdasarkan surat laporan kepolisian yang nomor berapa, itu kan di bukti tanda lapor itu kan ada nomornya, itu masukkan saja boleh gitu. Atau lebih sederhana lagi, ceritakan aja bahwa kawan-kawan telah melakukan laporan kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan misalnya tanggal sekian. Nah, oke. Poin kedua, kawan-kawan jelaskan gitu bahwa sampai hingga hari ini laporan tersebut udah jalan berapa minggu misalnya, kan gitu, sudah jalan berapa minggu. Nah, dan kawan-kawan jelaskan juga bahwa kawan-kawan belum menerima pemberitahuan terkait perkembangan laporan itu. Nah, oke, jadi 2 poin. Nah, pertama, ceritakan tentang laporan. Kedua, terkait permasalahan bahwa hingga waktu sekian minggu kawan-kawan belum menerima pemberitahuan perkembangan laporan tersebut. Oke, 2 poin ini cukup. Nah, selanjutnya mintakan apa yang mau diminta. Oke, jadi tadi udah identitas, kemudian dalil yang mau disampaikan dan terkait dengan peristiwa dan permasalahan, dan yang ketiga mintakan apa yang mau diminta. Jadi maka berdasarkan hal-hal tersebut gitu, saya meminta atau memohon, karena suratnya tadi permohonan, jadi memohon kepada yang dituju tuh, yang dituju Kapolrestabes Medan misalnya. Saya memohon kepada Kapolrestabes Medan agar apa tadi? Agar memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan terkait laporan saya. Sudah sederhana aja, segitu aja pun udah cukup gitu. Nah, buat kawan-kawan. Oke, kemudian penutup demikian hal ini saya sampaikan. Seperti ini saya ucapkan terima kasih, biasa kan. Nah, jangan lupa juga sebelum ditandatanganin buat tempat dan tanggal tuh. Misalnya Medan, 3 September 2022. Jadi biar jelas kapan kawan-kawan membuat surat itu. Jadi tanggal dan tempat dibuatnya itu juga harus dibuat. Kemudian buat nama dan ditandatangani. Nah, oke. Jadi sebelum dikirim periksa lagi. Kemudian jangan lupa dilampirkan bukti laporannya, fotokopinya, fotokopi bukti laporan, fotokopi KTP, lampirkan di surat itu, kemudian masukkan amplop dan silakan dikirim. Nah, di amplop tersebut juga jangan lupa dituliskan perihal surat dan tujuannya. Kalau misalnya melalui pos harus jelas tujuannya, misalnya Kapolrestabes Medan di Medan atau alamatnya langsung di mana gitu. Nah, jadi pihak pos paham gitu, oh ini ternyata alamatnya di sini gitu. Oke, mungkin kalau untuk instansi dibuat nama kotanya aja sudah tahu ya, karena kan pos juga udah paham tempat-tempat instansi tersebut. Jadi 3 tadi ingat, identitas, kemudian dalil yang mau disampaikan, dan apa yang mau diminta. 3 ini. Demikian opini masjid kita pada kali ini, opini masyarakat progresif.